perhatikan, ketemu lagi kita pada praktikum bioteknologi. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas terkait materi amplifikasi DNA in vitro. Amplifikasi DNA in vitro ini sering juga disebut dengan PCR atau polymerase chain reaction. Nah, prinsip dasar dari PCR ini adalah perbanyakan molekul-molekul spesifik DNA dengan bantuan primer oligonukleotida secara in vitro. Ada 4 komponen utama yang kita butuhkan untuk amplifikasi DNA in vitro. Yang pertama adalah DNA template. DNA template berfungsi sebagai cetakan untuk pembentukan molekul DNA baru yang sama. Yang kedua yaitu primer. Primer merupakan oligonukleotida yang terdiri dari 13-32 basa. Primer berfungsi sebagai pembatas fragmen DNA target yang akan diamplifikasi sekaligus menyediakan gugus hidroksi pada ujung 3 aksen yang dibutuhkan dalam proses ekstensi DNA. Yang ketiga yaitu deoksinukleotida trifosfat. Berfungsi sebagai building block DNA yang diperlukan dalam proses ekstensi DNA. Deoksinukleotida trifosfat akan menempel pada gugus OH- pada ujung 3 aksen dari primer, membentuk untaian baru yang komplementer dengan untaian DNA template. Yang keempat yaitu buffer PCR dan magnesium klorida. Buffer PCR berfungsi untuk menjaga kestabilan pH medium. Sedangkan magnesium klorida berfungsi untuk menstimulasi aktivitas DNA polimerase sehingga meningkatkan interaksi primer dengan template yang membentuk kompleks larut dengan deoksinukleotida trifosfat. Proses yang akan terjadi selama amplifikasi DNA secara in vitro adalah sebagai berikut. Yang pertama, denaturasi pita ganda DNA. Denaturasi pita ganda DNA dilakukan melalui reaksi pemanasan dengan suhu 94 derajat Celcius. Reaksi pemanasan ini akan menyebabkan pemutusan rantai hidrogen pada rantai ganda DNA, sehingga terbentuklah pita tunggal. Proses yang kedua yaitu annealing. Annealing adalah pengikatan primer-primer ke pita tunggal molekul DNA. Yang ketiga yaitu ekstensi. Primer yang telah menempel pada pita tunggal akan mengalami pemanjangan melalui reaksi pembentukan molekul DNA sintetis dari bahan deoksinukleotida trifosfat yang dikatalisis oleh enzim Tak polimerase. Nah, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan teknik PCR, memungkinkan kita untuk mendapatkan fragmen DNA yang diinginkan secara eksponensial dalam waktu yang relatif singkat. Nah, terkait bagaimana prosedur pengerjaan dari amplifikasi DNA in vitro ini akan diperagakan oleh Maitesha Octavioni. Hai, saya Maitesha Octavioni. Pada kesempatan ini akan menjelaskan prosedur pelaksanaan amplifikasi DNA atau yang kita kenal dengan PCR. Adapun bahan-bahan yang kita perlukan, yang pertama ada KODFX Neo yang berperan sebagai enzim Taq polymerase, kemudian water, selanjutnya buffer KODFX Neo, kemudian DNTPS, lalu primer F, primer R, dan DNA tanaman yang telah kita isolasi sebelumnya. Langsung saja ke tahapan pelaksanaannya. Yang pertama, tambahkan 25 mikroliter KODFX Neo ke dalam tabung 0,2 mikroliter. Kemudian tambahkan 10 mikroliter DNTPS.
lalu 10 mikroliter water, selanjutnya 1,5 mikroliter primer F, lalu 1,5 mikroliter primer R, satu mikroliter DNA template atau DNA yang telah kita isolasi dari tanaman sebelumnya, dan yang terakhir adalah 1 mikroliter enzim tag polimerase atau KODFX-Neo. Tub yang telah berisi komponen koktail PCR selanjutnya kita masukkan ke dalam mesin PCR. Mesin PCR tinggal kita running dengan menekan tombol start. Lama siklus dari PCR yang kita lakukan adalah 37 menit. Nah, hasil amplifikasi atau PCR tadi kita visualisasi dengan elektroforesis. Pada lens 1 akan diisi dengan marker lambda DNA, pada lens 2 akan diisi dengan DNA yang telah diisolasi dari tanaman, pada lens 3 akan diisi dengan marker 1KB, kemudian pada lens 4 akan diisi dengan DNA yang telah di PCR. Selanjutnya bab elektroforesis akan ditutup dan elektroforesis dijalankan dengan tegangan 100 volt selama 30 menit. Selanjutnya, gel agar-ras akan kita visualisasikan dengan gel documentation system. Nah, inilah hasil dari visualisasi DNA yang kita lakukan. Lens 1 adalah marker lambda DNA, lens 2 adalah DNA genom tanaman yang telah kita isolasi, lens 3 adalah marker 1KB, dan lens 4 adalah DNA yang telah kita PCR atau amplifikasi, di mana ukuran produk PCR-nya berada di pita ukuran 500 base pair. Nah, demikianlah prosedur pelaksanaan amplifikasi atau perbanyakan DNA. Nah, bagaimana rekan-rekan sekalian setelah melihat peragaan prosedur pelaksanaan dari Maitesha Ottaviani? Diharapkan teman-teman semua mampu memahami apa itu prinsip dasar dari proses PCR. Kemudian diharapkan nanti ketika melaksanakan praktikum, teman-teman sekalian bisa bekerja secara mandiri melaksanakan pekerjaan PCR atau proses amplifikasi DNA secara in vitro. Oke, selesai sudah pertemuan kita pada hari ini. Nanti sampai ketemu di materi-materi selanjutnya. Terima kasih.